Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Frida Putri. Saya adalah mahasiswi semester 5B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Nah, di sini saya ingin mereview mengenai jurnal karangan dosen Fakultas Hukum, yaitu Bapak Dr. Dedi Mulyadi dan Bapak Dr. Muhammad Rendi Arindayandi, SHMH. Judul jurnal yang akan saya bahas di sini adalah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Langsung saja kepada isi. Kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan dari cita-cita pembaharuan hukum. Ini berarti proklamasi kemerdekaan seperti terungkap dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan juga usaha pembaharuan hukum di Indonesia. Menurut Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum elitis dan represif. Dalam pembaharuan dan pembangunan hukum harus berorientasi pada nilai-nilai, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya, nilai-nilai moral dan agama yang hidup dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendekatan yang dilakukan dalam pembaharuan hukum harus didasarkan pada pendekatan humanis, religius, kultural, yang rasional, dan berorientasi pada kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan hukum bukan hanya sekedar produk hukum yang merupakan produk politik, melainkan harus menghasilkan undang-undang yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat. Tentang korupsi politik dikemukakan oleh Heidenheimer bahwa korupsi politik merupakan sebuah tindakan di luar legalitas oleh otoritas pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan yang dipegangnya, yang mengakibatkan tereduksinya kepentingan publik dan ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi atau market definition. Adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara serentak dan mendorong partai politik lebih cermat dalam menentukan arah kaderisasinya. Apakah ke arah anggota legislatif di tingkat mana, ataukah ke arah presiden dan wakil presiden, dan di masa depan ke arah calon kepala daerah di tingkat mana, sehingga tidak terjadi seorang kader mencoba mencari peruntungan politik di aneka tingkatan pada aneka tahun pemilihan. Dalam putusan nomor 14/PUU/XI/2013 dengan isi amar putusan sebagai: yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Huruf A, Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Huruf B, Pasal 3 ayat 5, Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang kedua, amar putusan dalam angka 1 tersebut di atas berlaku untuk penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009 dan pemilihan umum seterusnya. Yang ketiga, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Terhadap putusan ini, satu hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, memiliki pendapat berbeda, seolah sengaja melupakan bahwa korupsilah sebenarnya penyebab utama kemiskinan di negara ini.
Bank Dunia mencatat bahwa 50% dari penduduk Indonesia tergolong miskin karena pendapatan mereka di bawah $2 per hari. Selanjutnya dari sektor sumber daya alam, illegal logging mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Isi laut dikuras dengan leluasa oleh ratusan kapal dari negara asing. Sementara itu, anggaran pembangunan dalam APBN peruntukannya salah arah, tak banyak menyentuh infrastruktur yang dapat mengangkat harkat hidup rakyat miskin. Upaya yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan korupsi politik itu yang pertama, ketentuannya harus dinaikkan menjadi antar 7% sampai 10%, sehingga partai politik yang tidak mencapai PT atau Parliamentary Threshold selain tidak berhak mempunyai wakil di DPR dan di DPRD, juga eksistensi partai politik tersebut dengan undang-undang dinyatakan bubar demi hukum. Lalu yang kedua, syarat-syarat pendirian partai politik baru harus diperketat dan diperberat. Yang ketiga, tidak boleh ada kompromi atau toleransi. Karena begitu suatu kecurangan dibiarkan terjadi, maka hal itu akan menjadi pintu masuk bagi mengalirnya kecurangan-kecurangan yang lain. Saran yang dapat disampaikan yaitu ada 3. Yang pertama, partai politik sebaiknya komitmen kepada kewajiban dan fungsi yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, serta sanksi yang diterapkan kepada para koruptor haruslah berat, sampai maksimal hukuman pidana mati. Hukuman terberat itu pasti akan memberikan efek jera. Namun untuk awalnya, dengan sanksi administrasi, karena dalam praktik pemilu, pemilih, calon, dan partai lebih takut atas jatuhnya sanksi administrasi. Yang kedua, perbaikan pemilu dengan adanya pengaturan biaya penyelenggara pemilu, adanya audit dan pelaporan dana kampanye, praktik money politik, politik transaksional, politik pencucian uang, dan mengenai pengaturan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Lalu saran yang terakhir adalah sebaiknya kepada pihak yang berwenang termasuk DPR dan pemerintah, sedini mungkin merancang atau membuat undang-undang pemilu serentak tahun 2019 agar persiapannya dapat maksimal. Demikianlah review jurnal karangan dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.